15 menit untuk proposalnya, kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab oleh dosen pendidik. Baik, waktu yang dekat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Pak Ibu yang saya hormati MKes, Bapak Haji, Bu Ika Yuwanika Pratama, SKM IKM, Pembimbing 1, dan Bu Ida Bernianti, SKM MKes, selaku pembimbing 2. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memaparkan semangat proposal saya yang berjudul hubungan motivasi pasien dan peran serta pengawasan obat dengan keberhasilan pengobatan gigi paru di Puskesmas Ika tahun 2023. Latar belakang masalah yaitu tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman gigi, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini apabila tidak diobati atau pengobatannya tidak tuntas dapat menimbulkan komplikasi berbahaya hingga kematian. Sumbernya Kemenkes RI tahun 2016. Indonesia menempati urutan ketiga korban tertinggi tuberkulosis setelah India, China, dengan angka kematian kurang lebih 116.000 kasus pada 2017. Sumber dari WHO tahun 2018. Berdasarkan laporan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, tercatat jumlah kasus baru CDPTA positif sebanyak 4.444 kasus, dengan angka case notification rate sebesar 88,85 per 100.000 penduduk. Persentase kesembuhan penderita gigi paru dengan BTA positif di Kalimantan Barat adalah sebesar 69,3%, dengan rincian dari 3.709 penderita yang diobati, sebanyak 3.312 penderita dinyatakan sembuh. Di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 359 orang ternotifikasi gigi paru, dan jumlah pasien terobati sebanyak sebesar 265 orang atau 73,8% dari pasien gigi paru yang ternotifikasi. Puskesmas Ika adalah salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Tahun 2022 terdapat 14 pasien gigi paru yang terobati 11 dan hanya 7 yang sembuh, sedangkan 2 orang meninggal. Rumusan masalah: pengobatan gigi paru memerlukan waktu yang sangat panjang. Untuk menjamin keteraturan pengobatan diperlukan seorang PO yang akan membantu penderita selama tahap pengobatan. Selain itu, keberhasilan pengobatan juga memerlukan adanya motivasi untuk sembuh dari penderita sendiri. Berdasarkan pernyataan masalah di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini yaitu apakah ada hubungan motivasi pasien dan peran pengawas menelan obat dengan keberhasilan pengobatan gigi paru di Puskesmas Ika tahun 2023. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui hubungan motivasi pasien dengan keberhasilan pengobatan gigi paru di Puskesmas Ika tahun 2023. Yang kedua yaitu mengetahui hubungan motivasi pasien dengan keberhasilan pengobatan gigi paru di Puskesmas Ika tahun
2023. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis yaitu menjadi sumbangan terhadap pengembangan ilmu kesehatan masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit melalui deteksi dini dan perawatan segera, early diagnosis and prompt treatment pada penyakit tuberkulosis paru. Manfaat praktis bagi penderita TB paru, bagi masyarakat umum, bagi puskesmas Bika, bagi Dinkes Kabupaten Kapuasulu, bagi sekitar dan bagi komuniti sendiri. Ruang untuk penelitian, disiplin ilmu yaitu menerapkan ilmu kesehatan masyarakat yaitu mengenai promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Materi yang dikaji yaitu TB paru. Tempat wilayah kerja UPPD Puskesmas Bika Kabupaten Kapuasulu. Waktu dari Desember 2022 sampai Juni 2023. Sasaran penderita TB paru di wilayah kerja Puskesmas Bika Kabupaten Kapuasulu. Keaslian penelitian yang pertama, Vina Marcelia Vina dan Austin DC 2019, judul faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengobatan TB paru di Poliklinik Paru RSUD Dr. Doris Baca hasilnya langsung ya Pak. Baca hasilnya. Hasil menunjukkan terdapatnya hubungan signifikan antara pengetahuan peran tempo, motivasi pasien, dan motivasi keluarga dengan keberhasilan pengobatan TB paru. Yang kedua, penelitinya para inanya Maria Agnes D. Siddhartha Sagita tahun 2020. Hasilnya terdapat hubungan antara peran tempo terhadap keberhasilan pengobatan pasien TB paru di kota Kupang. Tinjauan pustaka. A. Tuberkulosis paru. Definisi gejala klinik, penularan, klasifikasi penderita TB paru, pengobatan tuberkulosis paru dan gejala. B. Kepatuhan minum obat. Definisi kepatuhan minum obat pada pasien TB, alat ukur tingkat kepatuhan. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengobatan TB paru, jenis kelamin, usia, pendidikan, pengetahuan, sikap, peran, dan tugas pengawasan menelan obat. Kerangka teori, faktor predisposisi yang pertama yaitu pengetahuan, sikap, dan motivasi. Faktor pemungkin yaitu yang pertama ketersediaan sumber-sumber atau fasilitas kesehatan. Yang kedua, akses informasi. Yang ketiga, faktor yang memperkuat yaitu yang pertama peran keluarga, peran petugas kesehatan, dan yang ketiga yaitu peran tempo. Dari ketiga langkah teori itu, faktor-faktor tersebut didapatlah perilaku kesehatan. Konsep yaitu variabel bebas, yaitu motivasi pasien dan peran pengawas menelan obat atau tempo. Variabel terikat yaitu keberhasilan pengobatan TB paru. Hipotesis penelitian yang pertama, ada hubungan motivasi pasien dengan keberhasilan pengobatan TB paru di Puskesmas Bika Kabupaten Kapuasulu tahun 2023. Yang kedua, ada hubungan peran pengawas menelan obat dengan keberhasilan pengobatan TB paru di Puskesmas Bika Kabupaten Kapuasulu tahun 2023. Definisi operasional. Keberhasilan pengobatan definisinya pasien
dengan hasil pemeriksaan bakteriologis positif pada awal pengobatan, yang hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan, dan pada salah satu pemeriksaan sebelumnya menjadi negatif. Alat ukur personal. Secara utuh, responden diberikan pernyataan terkait hasil analisa terkait pengobatan TB paru. Hasil ukur yang pertama tidak sembuh, yang kedua sembuh. Skala ukur nominal. Motivasi. Dorongan dari dalam diri. Definisinya yaitu dorongan dari dalam diri seseorang untuk sembuh dari penyakit TB paru. Alat ukurnya personal. Secara ukurnya, responden diberikan 10 pernyataan tentang TB paru. Jika jawaban positif diberikan nilai 1, jika jawaban negatif diberikan nilai 0. Motivasi hasil ukur yang pertama, motivasi rendah atau lebih sama dengan min. Motivasi tinggi jika skor kurang dari min. Skala ukur ordinal. Peran PMO. Peran PMO definisinya yaitu peran PMO dalam memastikan penderita TB paru menelan obatnya secara teratur selama 6 bulan masa pengobatan. Alat ukurnya personal. Cara ukurnya, responden diberikan pertanyaan terkait peran PMO dalam pengobatan TB. Hasil ukurnya mendukung jika skor lebih dari atau sama dengan min, kurang mendukung jika skor kurang dari min. Skala ukur ordinal. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan rancangan cross-seksional populasi. Dalam penelitian adalah seluruh penderita TB paru di wilayah kerja PPD Puskesmas Bika Kabupaten Kapuasulu sebanyak 42 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling, yaitu pengambilan seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian, yaitu 42 responden. Analisis data, analisis univariat. Analisis univariat digunakan untuk memperoleh gambaran kesembuhan tuberkulosis paru, motivasi pasien, dan peran pengawas penelan obat di wilayah kerja Puskesmas Bika Kabupaten Kapuasulu tahun 2023. Analisis bivariat. Yang pertama, analisis bivariat digunakan untuk melihat hubungan variabel bebas motivasi pasien dan peran PMO dengan variabel kita, yaitu kesembuhan tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas Bika Kabupaten Kapuasulu tahun 2023. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan terikat secara statistik digunakan chi-square test. Bangsa konsep, pengajuan judul dan survei pendahuluan dilakukan Desember tahun 2022. Pengajuan judul pada Desember 2022, survei pendahuluan di Desember 2022 sampai dengan Januari 2023. Bimbingan proposal dari Januari 2023 sampai dengan Maret 2023. Seminar proposal di Maret 2023. Revisi proposal di Maret dan April di tahun 2023. Pelaksanaan penelitian pada bulan April 2023. Pengolahan data pada bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023. Bimbingan hasil di Mei 2023 sampai dengan Juni 2023. Sidang skripsi di Juni 2023.
2023. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riyadi sudah presentasi proposalnya. Kita lanjutkan dengan diskusi ya Pak ya. Nanti bisa dipegang proposalnya, jadi nanti pada saat diskusi langsung dari Pak Nanang atau Pak Udayana mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Oke. Kalau tidak ada, kalau kami dulu Pak sudah di booking nih Mas, teman-teman mahasiswa. Jadi kan harus ada oponen kan Pak. Jadi harus nanti tolong tanya ini ya, karena dosen sering nanya misalnya gitu. Oke, silakan Pak Elvi sebagai pembahas utama. Ya, terima kasih Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Rika, Bu Ria, dan yang berbahagia ya. Hari ini adalah Pak Riyadi Fitriansa yang sudah masuk pada tahap proposal penelitian ya. Jadi proposal ini adalah tahap awal ketika kita akan melakukan penelitian. Mulai ya, no comment sebentar. Ya. Jadi sebelum kita melakukan penelitian maka dibuat proposal penelitian ya. Dan kuantitatif itu akan berbeda dengan kualitatif ya. Dalam ujian kuantitatif itu proposal itu menjadi hal yang sangat urgent ya. Jadi keberhasilan penelitian kuantitatif itu dilihat dari proposalnya. Kalau di kualitatif bisa saja berubah nanti di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Tapi di kuantitatif ini tentu berbeda ya. Jadi sebagai pedoman di dalam melakukan penelitian. Jadi kalau dia sudah fix, bagus, ajek, maka akan memudahkan si peneliti itu melakukan penelitian. Baik, saya ya ada pertanyaan, nanti ada juga saran ya. Untuk tapi pola ujian itu akan berbeda, saya tanyakan dengan seminar ya. Pertanyaan bentuknya itu pasti beda, mulainya itu beda startnya. Kalau proposal ini kita lebih pada teks kontekstual ya. Untuk teksnya saja, ya latar belakangnya sudah saya lihat juga cukup baik ya. Baik, cuma di pernyataan masalah ini munculnya pertanyaan penelitian ini dari mana? Sehingga muncul apakah ada hubungan motivasi, dan ini kan dua variabel bebas ya, yaitu motivasi pasien dan peran pengawas PMO nih, peran pengawas ya, pengelola obat ya. Munculnya pertanyaan ini dari mana nih, pertanyaan penelitian ini? Apakah ada hubungan motivasi gitu? Munculnya Saya tiba-tiba buat pertanyaan, tiba-tiba ada pertanyaan ini munculnya dari mana? Apakah dari mimpi gitu atau ketika di WC, di toilet lagi duduk gitu kan? Itu kan macam-macam itu ya. Apa ada lagi diskusi dengan teman-temannya? Muncul pertanyaan ini dari mana ini? munculnya karena angka penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan itu merupakan indikator yang Ya santai-santai saja, dokter tegang ya. Dengan saya santai, dokter tegang ya. Santai ya. penemuan kasus dan Ada kasusnya ya. Nah kasusnya ada ya. Tapi di pernyataan masalah nggak ada disebutkan kasusnya. Nah ada nggak? Nah begitu. Jadi di situ harus ada kesenjangan. Nah kesenjangan harapannya apa, kenyataannya apa, baru nih muncul pertanyaan ke penelitian. Maka saya tanya tadi, apakah ketika lagi melamun gitu timbul pertanyaan itu kan gitu ya, apalagi ngobrol dengan kawannya, apalagi di WC gitu ya. Nah, saya tanyakan ya pertanyaan. Jadi kalau dia terkait dengan apakah, dia hanya mengukur value-nya saja, ada hubungan tidak ada
hubungan. Jadi tidak sampai OR-nya ya. Tahu OR odds ratio-nya berapa kali lipat gitu. Nah, jadi kalau misalnya hanya ungu berarti OR-nya tidak dihitung. Tapi kalau misalnya bagaimanakah, pasti Anda OR-nya sekian kali gitu. Dibanding dengan, karena pertanyaan apakah ada hubungan? Ada, tidak ada. Jadi diukur kan PV-nya saja. Kan begitu. Berarti Anda tidak mengukur OR-nya kan. Tapi kalau Anda lihat bagaimana hubungannya, maka Anda akan lihat nanti di OR-nya, odds ratio-nya gitu ya. Nah, tergantung Anda sih sebenarnya apakah Anda akan mengukur. Tapi bagi saya lebih baiknya bagaimana hubungan motivasi pasien kan nanti diukur tidak hanya PVD-nya tapi juga diukur OR-nya, odds ratio-nya ya. Nah, ini saran ya. Nah, tapi yang menentukan sih peneliti kan gitu ya. Ya santai saja sambil kita cerita. Itu ya. Kemudian tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan ya. Motivasi. Tujuan khususnya untuk mengetahui hubungan. Pengulangan itu Pak. Harusnya yang pertama itu apa? Yang kedua itu MO. Salah. Itu hubungan motivasi dan peran pengawas menelan obat ya. Ya, yang D-nya MO. Oh iya, sama ya, copy paste ya. Iya, paste. Nah, iya. Paste. Yang kedua PMO. Ini PMO ya. Yang D-nya PMO. Kemudian ini ya, sedikit masukan ini, mungkin bukan kalau terjemahan from treatment itu bukan perawatan segera tapi pengobatan segera ya. Nah terjemahannya begitu ya. Early diagnosis and from treatment ya, pengobatan segera. Jadi kalau dia sakit ya kan pengobatan segera. Kalau perawatannya pemulihan rehabilitasi kan ya. Kemudian manfaat praktisnya bagi penderita TB paru ini apa? Manfaat praktisnya hanya untuk pengetahuan saja. Penelitiannya diharapkan bagi penderita TB. Hanya tambahan pengetahuan. Berdasarkan fungsi obat secara teratur sehingga berhasil mengurangi semakin. Jadi tidak misalnya ada perubahan ya perubahan misalnya perubahan perilaku, jadi supaya dia tadi mengkonsumsi obat ini sampai tuntas kan, sampai 6 bulan kan. Jadi sehingga ini kan penelitiannya ini kan berhasil tidak berhasil kan itu ya. Ada berapa yang berhasil ini? Kalau dari jumlahnya kan ada 42 ya. 40 sampai. Nah, 42. Ada berapa yang berhasil ini? Kalau yang saya ngambil 2022 dulu Pak. Iya, karena 2023 kan belum ada. Nah, yang 2021 sama 2020 belum saya hitung. Oh. Iya. Jadi di puskesmas Kebetulan tahun 2020, 2021 dan 2022 itu jumlah hasil yang diobati itu jumlahnya sama Pak, 14. Ya, tahun 2020 yang pengobatannya berhasil hanya 7 dan ada 2 orang yang meninggal dunia. Yang ada 2 orangnya lagi itu masih dalam pengobatan sampai 2023. Jadi total pasiennya ada 14. Ya. Di puskesmas Bikan. Ya, total pasiennya ada 14. Yang 42 dari mana? 42. Dari penjumlahan Data seluruhnya. data terakhir. Ya, jadi kan dia nanti kan berhasil tidak berhasil dia. Variannya itu, variabel disebut variabel kalau dia ada varian, ada variasinya. Maka nanti di situ dilihat berhasil tidak berhasil pengobatannya. Nah, begitu nanti dilihat di variabelnya. Kalau dia tidak punya varian,
misalnya berhasil semuanya, maka tidak bisa dilakukan penelitian karena dia tidak bervarian, tidak memiliki variasi. Nah, maka kalau dia harus bervariasi. Kalau misalnya ternyata dari 42 ini yang kan pasien ini, jadi yang tidak bukan pasien tidak bisa kita jadikan, tidak bisa Anda jadikan sebagai sampel ya, atau populasi ya. Jadi yang Anda jadikan populasi ini adalah mereka yang ya statusnya itu pasien kan? Ya, kalau dia bukan pasien ya tidak bisa. Nah, jadi 42 ini munculnya dari mana? Tadi dari 3 tahun terakhir, Ya. Tapi bisa diidentifikasi ya. Bisa. Ya. Ini pastikan jadi supaya nanti ketika itu jadikan sampel, Kecuali yang meninggal. iya, nanti yang meninggal ditanya malah dibilang orang dewasa. Kalau yang meninggal kita kesenangannya kita tanyakan ke keluarganya bisa nggak? Ya tidak bisa lah, jadi dihilangkan saja. Dia kan tidak jadikan sampel. kriteria. Maka nanti ada kriteria inklusi eksklusi ada tidak? Kriteria inklusi eksklusi. Nanti di bagian sampel ditambah. Tidak ada ya? Jadi yang sudah meninggal, Tidak ya termasuk. dia masuk di kriteria eksklusi dia. Jangan dijadikan ini, dijadikan sampel. Sudah meninggal dunia. Ya, jadi yang diidentifikasi, jangan sampai nanti di lapangan kan tidak cocok gitu jumlah sampelnya ini. Nah begitu, yang harapannya adalah supaya antara yang Anda jadikan sebagai sampel ketika dikunjungi cocok dengan yang akan jadikan penelitian kan begitu. Itu tujuannya. Jadi bukan artinya nanti yang untuk nambah nanti bagaimana yang tidak TB bisa tidak bisa kan, yang karena yang di sini adalah keberhasilan pengobatan. Orang tidak menderita TB tiba-tiba disebut keberhasilan pengobatan kan tidak bisa disebut karena dia bukan penderita, bukan pasien. Nah, jadi harapannya ini kan adalah supaya terjadi keberhasilan ya untuk pengobatan. Kemudian di keaslian penelitian bisa saya minta tambah satu lagi ya, ditambah satu lagi referensinya ini ya, biar yang nyerempet TB paru kan juga banyak penelitiannya ya. Jadi 3 ya. Ya jadi 3 minimal gitu ya. Ya meskipun desainnya agak beda gitu ya, tapi yang penting ya nyerempet lah ya. Nah teorinya kan bisa digunakan. Kemudian ini, saya mau tanya ini di halaman 26. Ini kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ya. Ada jenis kelamin, ada usia, ada pendidikan ya. Ada pengetahuan, ada jenis pengetahuan ya, ada sikap. Ini mengapa dimasukkan ini? Sementara penelitian Anda hanya 2 saja yang variabel. Nah, kan sebenarnya mendukung teori penelitian Anda nanti ini. Nah, kalau misal variabel ini yang mau Anda tambahkan ya tambahkan saja kan gitu. Kalau misalkan tidak Anda gunakan untuk sebagai acuan ya tidak usah. Jadi ini dijadikan referensi atau enggak nih? Nanti kalau misalnya membahas misalnya variabel yang Anda teliti sebutkan ini misal peran petugas dan pengawas PMO kan gitu ya. Ini kan ya tidak Anda jadikan sebagai referensi nanti dalam pembahasan kan? Ya, kecuali ini tadi Anda masukkan. Jadi nggak perlu Anda masukkan.
kecuali nanti kalau Anda bahas kan, tapi Anda bahas nggak misalnya usia gitu. Enggak, lebih ke motivasi. Di univariatnya bahas nggak? Dan Di univariatnya nggak dibahas ya. Kalau nggak bahas nggak usah disebutkan, nanti khawatirnya ini. Kalau misalnya Anda tambah, mungkin saya mau tanya mengapa ini dimasukkan, Pak? Alasan pertimbangannya kan? karena Untuk apa? Untuk menambahkan teori, teorinya Biar banyak. supaya tebal gitu ya. Tapi kalau tidak tebal tapi tidak ada manfaat juga. memperkuat teori itu. Ya. Kalau misalnya ya Anda misalnya mau menggunakan ya tidak apa-apa lah untuk ini ya. Perayaan. Iya, itu nambahkan babuannya kan ya pustakanya ya. Tadi udah jawab. Kriteria kan kita buat ya belum ya? Inklusinya. Benar nggak? Saya ini betul baru megangnya ini baru dapat nih kan, tapi karena udah biasa jadi tidak terlalu ini. Dan tahu. Setelah. Ini kok di bab 3 beda-beda nih. Metode di sini metode penelitian, di daftar pusakanya metodologi penelitian. Nah, salah ketik ya. Ya sebenarnya betulnya metode ya, metode penelitian. Jadi kalau metodologi ilmunya. Nah, kemudian ini ngapa hanya 2 variabel bebas saja Anda pilih? Dan kan banyak faktor sebenarnya. Kalau dia di kajian pustaka Anda ini kan ada beberapa faktor, dia banyak faktor. Misalnya jenis kelamin, pendidikan, usia. Nah, mengapa mesti hanya 2 saja? Karena saya melihat 2 faktor itu sangat mempengaruhi. Yang lain tidak mempengaruhi ya. Yang lain cukup mempengaruhi karena di beberapa 2 faktor itu yang paling mempengaruhi itu memang tempo. Kadang-kadang pasien itu susah untuk mendapatkan obat. Mungkin efek samping obat itu bervariasi. Jadi harus ada tempo. Ya, ada alergi lagi kan ada alergi. Kemudian ya 6 bulan itu kan waktunya tidak pendek ya, cukup lama kan ya bosan terkadang kan. Ya. Jadi memang peran tempo memberikan motivasi juga kesehatan itu sangat penting untuk ya supaya mereka tetap semangat gitu ya, untuk sembuh. Ya, karena ini kan penyakit di negara dunia ketiga ya. Nah, jadi di negara-negara maju sudah tidak ada lagi. Dan ini klasternya pun tidak sekedar pada masyarakat menengah bawah gitu, sudah masyarakat menengah atas gitu. Ya karena tadi penyakitnya menular kan cepat ya, atau yang disebut dengan communicable disease ya, jadi cepat penularannya. Kalau misalnya di dalam definisi operasionalnya ini kan ada yang sembuh dan tidak sembuh ya. Bukan karena keberhasilan ya. Kalau Anda lihat dari yang Anda amati di sana, kira-kira yang sembuh itu berapa orang kira-kira? Yang sembuh dari pengobatan. Yang sembuh dari pengobatan lumayan terdekat. Mungkin pengalaman Anda kan praktisi ini kan. Iya. Pemegang program, nah
Bukan, Pak. Bukan. Saya di farmasinya, Pak. Oh, Saya farmasinya. Jadi pengetahuan saya apa, yang sembuh lumayan banyak. Cuman untuk patuhannya yang susah. Iya, belum membantu ya. memang harus di Jadi patuh nggak ada kaitannya dengan penyembuhan gitu. Kalau misalnya dia patuh, kalau dia tadi nggak patuh, tapi kok bisa sembuh gitu? harus ada, Pak, ada. Oh, ada ya. Jadi makanya saya mengambil ada peran temporer yang motivasi. Supaya dia patuh gitu ya. Kebanyakan yang nggak sembuh malah ada sampai kategori 2 itu yang tidak patuh. Ya karena memang waktunya itu lama, itu rusak gitu. Mengubahnya. Jadi motivasi ini maksudnya motivasi internal, eksternal. Motivasi kan ada yang dari luar, dari dalam. Ini kan motivasi pasien. Kalau dia definisi operasional, dorongan dari dalam diri seseorang. Juga ada peran temporer di situ, juga harus memberikan dorongan. Motivasi juga ada. Jadi motivasi dari dalam dirinya, kemauan untuk sembuh ya. Motivasi dari luar, dari PMO tadi ya. Nah, jadi kalau nanti ini kan datanya belum tahu ini ya, normal tidak normal datanya ya. Tapi ini sudah buat min nih. Nah, tapi nanti buat garis miring median ya. Nah, karena nggak tahu nanti cut off-nya itu ya, cut off-nya batasnya itu. Jadi buat min garis miring median ya. Nah, sama ya, karena tidak tahu. Nah, karena datanya kan ordinal nih ya. Jadi tidak tahu cut off-nya, batasnya itu ya nanti setelah dilihat datanya normal atau tidak normal. Nah, kalau misalnya dia normal menggunakan min, kalau tidak normal menggunakan median. Ya, metode sensus seluruh sampel ini jadi populasi di sampel ya. Berapa bentuk skala nih? Nah, bentuk skalanya bentuknya datanya itu kan ada data nominal, ordinal, interval, rasio. Kemudian ada skalanya. Skalanya ditulisnya skala Likert. Tahu skala Likert tahu nggak? Nah, Likert kan ada dua, Ada Gatman. Gatman dengan Likert. Nah, skala Likertnya gimana? Nah, skala Likert itu misalnya setuju, sangat setuju, tidak setuju, nah, kan gitu. Kalau Gatman itu ya tidak, ya tidak. Nah, gitu ya. Jadi harus tahu skalanya ya. Nah. Ya, penelitian ini ya nanti juga berpengaruh pada scoringnya ya. Apa ya. Mungkin itu saja Bu Rika yang bisa saya berikan masukan pertanyaan lah. Pertanyaan itu tujuannya ya untuk memberikan masukan ya. Ya demikian yang saya serahkan kepada Bu Rika. Baik, terima kasih Pak Elvi Juliansa. Sudah dicatat tadi ya Pak Jadi masukan-masukan yang disampaikan Pak Juliansa. Selanjutnya silakan Bu Rian. Baik, terima kasih Ibu Rika Yunita Pratama SKM MKM, Pak Elvi Juliansyah SDNKes, para oponen dan yang berbangga pada hari ini Saudara Biadi Fitriansyah. Baik, mungkin saya ingin memberikan masukan Pak terkait dengan judul, misalnya kan Puskesmas Ika. Mungkin boleh ditambahkan Kabupaten Kapuas Hulu, karena kita biar tahu Puskesmas Ika ini gimana sih letaknya, kabupaten mana. Itu
Di Landa ada juga ada Sadikanya. Di Landa, desa Dika. Mungkin ada. Mungkin di sini kalau untuk kata tulisnya selain daftar isi itu ada daftar kabel, kemudian ada daftar lampiran. Mungkin nanti dilengkapi ya Pak ya. Ya Bu. Terkait dengan apa ya? Manfaat penelitian, manfaat teoritis. Mungkin di dalam 5 level of prevention yang disampaikan oleh Clark itu kan ada 5 tahapan. Saya rasa kalau proses kesembuhan keberhasilan penyembuhan itu boleh ini ditambahkan disability limitation. Jadi selain early diagnosis and treatment juga terkait dengan disability limitation. Jadi bagaimana dalam promosi kesehatan itu mencegah untuk dampak akibat tidak sembuh itu. Jadi kalaupun dia sakit, dia dapat benar-benar sembuh dan tidak ibaratnya tidak kambuh lagi, tidak dalam sakit itu tidak cacat lah ibaratnya seperti itu. Tambahkan lagi. Kemudian kalau untuk latar belakang sepertinya sudah ini ya dari Pak Elvi ya, silahkan dari data yang ada boleh ditambahkan yang angka ini sembuh dari keberhasilan kesembuhan sementara itu yang beri 3 tahun. Kemudian karena di sini terkait dengan keberhasilan pengobatan, boleh tak di sini tak ditambahkan sepertinya belum ada di tinjauan pustakanya. Jadi ada poin keberhasilan pengobatan. Jadi dikatakan kalau di DO-nya kan ada tuh, ada dikatakan sembuh jika tidak sembuh, mungkin diperkaya lagi di bagian tinjauan pustaka untuk menjadi referensinya. Kalau di sini kan ada kepatuhan minum obat, tapi belum ada keberhasilan pengobatan. Jadi ditambahkan nanti Pak. Kalau karakteristik masyarakat di sana seperti apa Pak untuk wilayah kerja Puskesmas Dika? Karakteristik itu maksudnya sebagian besar etnisnya mungkin penghasil pekerjaannya. Petani apa Pak? Itu dia di Kutus Sibau itu keraton Pak. Di sana ada pabrik pengolahan keraton atau gimana? Penampungan. Tapi kalau pengolahan Di Pontianak. Jadi pengepul. Sampai jadi tepung. Sampai jadi tepung. Ya, atau permahan itulah. Penghalusan baru ekspor biasanya. Di Siantar itu pengumpulannya. Berapa Pak? Kalau petani jual terus tahu dah. Kalau rumahan kalau nggak salah saya yang terakhir ini dan kebetulan juga dan turun Bu, belasan ribu Per kilo kilo. Kering ya? Kering. udah ada rumah kecil-kecil. Oh. Di tepung. Ya, kalau nggak salah saya 18 atau 19 ribu gitu. Pernah menyentuh angka 46 ribu. Itu dibudidayakan atau memang Ditanam, Pak. ditanam ya, sengaja ditanam ya. Tapi awalnya memang banyak tumbuh liar ya. Kemudian Tapi karena ada tahu nilai ekonomisnya ditanam. Nanti ditambahkan Pak tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Elvi ada kriteria inklusi karena kan nanti itu data pasien 3 tahun terakhir. Mungkin dilihat lagi Pak dari 42 itu apakah hidup semua? Mungkin dicek lagi apakah dari 42 itu ada yang sudah meninggal atau bagaimana? Dicek lagi. Nanti kuesioner ini diuji validitas tidak Pak? Perlu ya Pak ya diuji validitas. Kan rencananya di mana? rencananya di Puskesmas Tambah. Di mana
mana tuh Pak puskesmas? Puskesmas Putusibau Selatan. Putusibau Selatan. Nanti dicantumkan Pak di sini Pak, uji validitas akan dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Putusibau Selatan dengan jumlah respondennya minimal 30 ya, 30 saja. Nanti dilihat hasilnya apakah kuesioner yang Bapak buat ini valid atau tidak. Jika valid bisa digunakan untuk penelitian. Mungkin dari saya cukup ya, Pak. Baik, terima kasih Bu Ria dan Dayanti. Dari saya, Bapak, Putusibau Selatan itu sama dengan Puskesmas Metebah bukan Pak? Lain? Beda. Bapak kenal dengan Kepala Puskesmas Metebah? Bu siapa? Bu Wati kan? Buati. Ya, Buati kenal. Iya, oh pantesan. Salam buat Pak Riyadi, semoga lulus katanya. Saya buat status. Kepala Mantan tertib. Oh mantan, udah ada lagi. Oh. Sama. Oh sama. Oh sejak 2023 2023 ini. Oh. Mantan bupati. Nah, karena apa Pak? Karena status sekolah rollingnya. Mutasi. negara. Nanti kalau pada selesai kuliah lagi kan Pak, nah, jabatan kepala sekolah. Oke baik. Sudah banyak tadi Pak ya ditambahkan dari Bu Ria dan Pak Elvi. Memang kalau dengan saya kan saya sampaikan nggak apa-apa dikirim aja, nanti kita setelah seminar proposal baru kita revisi. Karena kalau misalnya tatap muka itu lebih enak Pak kalau kita konsul, jadi mana yang harus ditambahkan itu lebih jelas. Jadi saya mau konfirmasi ini Pak, data tahun 2022 itu terdapat 14 pasien TB paru, 14. Terdapat 14, terobati 11, 7 yang sembuh, sedangkan sisanya 2. Dua yang masih dalam pengobatan sampai 2023. Yang 2 orang meninggal, ini benar, 2 orang meninggal. 14, kalau dijumlahkan itu terobati berarti 11. Yang 3 tidak bersedia. Oh, yang 3 itu maksudnya tidak bersedia diobati. Oh ya, sampaikan di sini Pak ya. Yang 3 nanti. Soalnya kita kan kalau pengobatan TB itu kita yang sendiri. Iya. Bersedia dan tidak mengobat daripada dia putus Iya. bagus nggak usah sekali. Dan nanti dia putus naik kategori 2. Iya, Orang yang multi bulannya juga kategori 2. Jadi sebelum pengobatan kita hanya begitu. Berarti 3 orang ini tidak mau diobati sama sekali. Ada ya berarti tidak mau diobati ya, padahal gratis kan Pak ya? Nanti ditambahkan tidak di latar belakangnya Pak ya, yang halaman 3 itu. Iya. Di tahun 2022 itu 3 orang tidak bersedia diobati. Masalahnya menular. Kalau ada menular sih nggak masalah. Apa yang membuat dia Biasanya kalau yang nggak mau diobati ya kita untuk Isolasi. udah pengetahuan menjaga Oh iya. DHRS Ditambahkan di situ Pak ya. jadi kepikiran untuk penelitian selanjutnya kalau ada dari sana tuh Pak, Iya. kualitatif untuk menggali kenapa tidak mau Iya, betul. diobati. Nah. Jadi kan perlu kita gali itu sebenarnya alasan dia tidak mau diobati itu apa. Nanti dia senang dengan penyakitnya. Pertama mungkin dia senang, kemudian dia juga senang menularkan kan. Ya baik, selanjutnya di tujuan khusus di situ kan ada 2, Bapak langsung ke hubungan Pak ya di halaman 5. Nanti yang tujuan khusus yang pertama itu gambaran dulu Pak, gambaran kita lihat nanti dari variannya atau distribusi frekuensinya dari motivasi pasien, peran PMO dan keberhasilan pengobatan TB-nya. Tapi gimana nih mau wawancaranya? Oke, nanti bisa juga nanti karakteristiknya juga kita divariankan Pak, karena saya lihat di kuesionernya itu ada identitas pasien kan, maksudnya identitas itu kayak usia, jenis kelamin, pendidikan,
univariat saja Pak ya. Karakteristik nanti ditambahkan Pak ya di tujuan khusus yang hanya Karakteristik responden karakteristik responden. Terus hasilnya penelitian nanti minimal tambah satu lagi ya Pak ya, yang berhubungan dengan keberhasilan pengobatan TB paru. Banyak nih Kak, kalau penelitian tentang TB ini memang banyak, jadi nanti gampang nyarinya. Ya, terus yang di halaman 26, faktor-faktor yang mengaruhi keberhasilan pengobatan TB paru tadi benar sampai Pak Elvi. Kalau misalnya pengetahuan dan sikap itu nanti tidak kita jadikan untuk bahan pembahasan, tidak perlu saja kita sampaikan di sini, nanti dihapus. Saya belum lihat di sini belum ada motivasi pasien. Nah, nanti tambahkan Pak motivasi pasien. Nah, di situ tambahkan. Kemudian di kerangka teorinya nanti yang di variabel yang mau Bapak teliti itu di board dihitamkan saja. Yang di halaman 35. Halaman 35 yang motivasi sama peran PMO itu di board saja, jadi nanti masuk ke kerangka konsep kan langsung dua variabel itu. Oke, definisi operasional ya, halaman 38 itu ditambah media karena kita belum tahu tadi cut off point-nya itu berapa, apakah dia distribusi normal atau tidak. Kemudian halaman 40 nanti ada kriteria sampel, kriteria inklusi dan eksklusi. Oke, lanjut halaman 41. Halaman 41 itu belum ada tempat untuk uji validitas. Tadi kan Bapak sudah sebutkan saja Puskesmas Putu Sibau Selatan. Halaman 41. Di situ ada kasus TB juga Pak di Puskesmas Putu Sibau Selatan. Ada 30-an. Kalau digunakan itu ada. Iya, nggak apa-apa 3 tahun terakhir nggak apa-apa, berarti nanti itu dijadikan sampel untuk uji validitas. Karena populasi di Selatan itu jauh lebih besar daripada Tapi berdekatan dengan Jika. Berbatasan langsung. Kemudian di halaman 44 ada coding dan scoring. Nah ini yang memang suka sering terbaru mahasiswa reguler A juga sering coding scoring. Nah, kalau coding itu kita hanya mengkode beri angka kode boleh 1, 2 dan seterusnya. Kalau scoring itu sesuai dengan itu tadi skala tadi. Kalau misalnya skala Likert kan berarti ada 1, 2, 3, 4 nanti. Yang kita ubah nanti Pak ya, sama-sama nanti Bapak bimbingan. Oke, kemudian di daftar pustaka Pak, daftar pustaka nih terakhir. Daftar pustaka kita pakai apa style. Nah, apa style ini nanti diurutkan abjad. Jadi mulai dari abjad A sampai nanti yang terakhir misalnya X, Y, X, Y, Z. Nah, misalnya kita terakhir diurutkan. Kemudian untuk referensi yang diambil dari link atau website jangan lupa ditambahkan nanti diakses pada tanggal berapa. Nih kayak yang pertama nih kan, Departemen Kesehatan RI 2017, info datif Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, jurnal ini. Nah, nanti tulis dulu diakses pada tanggal berapa, dari link ini dicantumkan di sini. Jadi harus jelas nih akses tanggalnya berapa, kemudian sumber linknya dicantumkan. Ya, di daftar pustaka. Kemudian untuk terakhir lagi untuk kuesioner penelitian. Nah, saya masih mungkin bisa dijelaskan kali ya Pak ya, yang untuk kan ada variabel keberhasilan pengobatan ya Pak ya. Nah, mengukurnya itu sembuh dan tidak sembuh. Itu pertanyaannya di B ini ya Pak ya. Status pengobatan tuberkulosis paru. Di situ ada. Bisa nggak Bapak jelaskan maksudnya itu gimana nih caranya? Pasien TB paru dengan hasil pemeriksaan bakteriologis positif pada awal pengobatan, yang hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan dan pada salah satu pemeriksaan sebelumnya menjadi negatif. Pada pemeriksaan
akhirnya sudah menjadi. Jadi Pemeriksaan pertama berarti dikatakan kan saat dia didiagnosis, kemudian diberikan obat, kemudian bapak datang, periksa lagi berarti atau gimana? Dia nanyaan Atau riwayat. riwayat saja ya. Oh, masih positif atau masih pengobatan? waktu ini kan sampelnya kan dari 2020 itu Bu. Jadi pada saat dia diobati itu apakah hasilnya negatif atau positif? Masih dalam pengobatan tidak? Oh sudah tidak ya? Berarti sudah selesai nih. Perlu mungkin Pak ya menunjukkan bukti ini, bukti hasil labnya. Biasanya kan mereka masih nyimpan kan. Bisa Hasil tunjuk, bisa pemeriksaan terakhir. bisa tunjukkan Pak hasil pemeriksaan terakhirnya gitu. Dia ada kartu di sini. Oh ada kartunya kan? Kartu kuning. Oke. Dan yang jelas yang penting bapak itu bisa nanti pada saat turun ke lapangan Mungkin ini Pak bisa. di sini dengan menunjukkan Heeh. kartu apa tadi itu? Kartu kuning. Kartu kuning. Yang Saya lupa nama